Alhamdulillah kita dapat melanjutkan malam ini pembacaan atau kajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemarin kita sudah bahas hikmah yang pertama atau nasihat yang pertama, sekarang kita masuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qal al hikmatu tsaniyatu iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasy syahwatil khafiyyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Ini akan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi mohon fokus. Kalau yang sudah mulai-mulai lapar bisa disantap nanti ya. Niatnya buat fokus kalau ada ya. Kalau nggak ada ya terima takdir lah ya. Jadi dalam hikmah kedua ini Imam Ibnu Athaillah, saya artikan dulu secara harfiah. Ya, nanti kalau yang langsung paham ya sudah, berarti alhamdulillah gitu kan. Kalau yang sudah langsung paham boleh langsung pulang. Kata Imam Ibnu Athaillah, iradatukat tajrid. Keinginanmu untuk bebas. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Padahal Allah menempatkanmu pada posisi yang kamu diwajibkan atas banyak tanggung jawab. Asbab. Maka kalau kamu sudah ditempatkan oleh Allah di tempat bahwa kamu punya beban tanggung jawab, kamu pengen bebas. Maka itu namanya syahwat yang tersembunyi, syahwat yang samar. Nanti ya penjelasannya. Wa iradatukal asbab. Sebaliknya, ada orang yang dia pengen mencari-cari tanggung jawab, padahal Allah tidak menempatkan dia pada posisi yang bertanggung jawab. Maka itu namanya inhitatun, penurunan anil himmatil aliyah, dari himmah, semangat yang tinggi. Maka nama saya kan Itqanul Himam, Pak. Nama saya nih Itqanul Himam. Nah, himam ini bentuk jamak dari himmah. Artinya semangat. Jadi himam itu kumpulan banyak semangat. Itqan artinya profesional, Pak. Jadi ada hadis Nabi bilang, innallaha yuhibbu ahadan idza amila amalan ayyutqinahu. Yutqinahu, itqan. Allah itu suka sama pekerja yang kalau dia bekerja, dia lakukan secara profesional. Maka saya itqanul himam, kalau digabung, semangat profesionalisme yang tinggi. Keren kan? Nah, makanya saya orangnya profesional sekali, Pak. Buktinya apa? Malam ini, maghrib ini sebenarnya banyak acara berbarengan, Pak. Cuman saya nggak datang, saya milih untuk ke Al-Iman. Kenapa? Karena yang lain nggak ada yang ngundang. Lo profesional dong. Masa nggak diundang datang? Jadi harus profesional. Gitu. Nah, maka ketika Anda ingin punya tanggung jawab, padahal Allah tempatkan Anda pada makom tajrid, bebas, maka itu namanya penurunan dari semangat yang tinggi. Langsung ke penjelasan saja. Karena saya lihat wajah-wajahnya, wajah bingung semua. Begini Pak, manusia itu ada dua kondisi. Satu tadi namanya maqamut tajrid. Ya, maqam tajrid. Maqam itu maksudnya tingkatan ya. Yang satu lagi al-asbab. Maqamul asbab. Asbab itu ya jamak dari sababun. Sababun bahasa Indonesia kan sebab.
Jadi kalau saya artikan terjemah bebasnya, tajrid itu bebas. Ya, asbab itu dia punya tanggung jawab. Oke. Baik. Nah, nasihat pertama kata Allah, kata Imam Ibnu Athaillah bahwa kalau ada orang ditempatkan oleh Allah ya di tempat yang dia punya tanggung jawab, tapi dia pengen bebas. Dia ditempatkan oleh Allah, dia di dalam maqamul asbab. Tapi dia pengen bebas. Maka ini namanya syahwat yang bermain. Bebas tanggung jawab gini maksudnya Pak. Dia punya tanggung jawab istri, anak, karyawan. Dia punya tanggung jawab apa ya? Wewenang karena mungkin dia pejabat gitu ya. Atau dia seorang profesionalisme dalam sebuah bidang. Nah, kemudian dia malah pengen bebas. Pengen bebas artian saya pengen fokus ibadah. Saya nggak mau kerja. Saya nggak mau cari uang. Saya nggak mau tugas. Kenapa? Karena itu semua dunia. Saya nggak mau dunia terus. Saya pengen fokus untuk mengejar akhirat. Maka saya ingin terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan menyibukkan diri dalam masjid, i'tikaf, baca Quran, sholat tahajud malam yang banyak. Paginya tidur, nggak mau kerja. Dengan alasan, orang begini rata-rata berdalil lagi. Dia pakai dalil apa? Surat Al-Hud. Ya, surat 11 ayat 6. Apa kata dia? Ustaz, saya ini bukan males Ustaz. Tapi saya tawakal saya tinggi. Melebihi tawakal orang awam pada umumnya. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang bergerak di muka bumi melainkan semuanya rezekinya sudah. Jadi udah dijamin Ustaz. Ngapain saya kerja? Saya mau ibadah, saya mau sholat, saya mau khatamin Quran. Terus-terusan. Padahal punya istri, padahal punya anak. Paham ya? Nah, keinginan dia ingin bebas dari tanggung jawab itu dengan beralasan dia ingin ibadah, maka itu dia sedang tidak beribadah kepada Allah. Dia sedang menuruti syahwatnya. Paham gak ini? Jadi apa yang harus dilakukan kalau dia punya tanggung jawab? Laksanakan tanggung jawabnya. Anda punya istri, laksanakan tanggung jawab Anda sebagai suami. Anda punya anak, laksanakan tanggung jawab Anda sebagai ayah. Itu juga ibadah. Paham? Jadi nggak peduli sama anak. Bahkan kan ada hadis tuh. Salah satu sahabat punya anak 10, Pak. 10. 10 anak dia punya. Satu pun nggak ada yang dia cium. Artinya nggak pernah ada yang dia cium, Pak. Itu di mana? Di hadis Bukhari, nomor hadis 5997. Ya. Nomor hadis 5997. Ketika Nabi qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencium siapa? Al Hasan bin Ali. Nabi mencium Sayyidina Hasan, cucunya. Wa indahul Aqra' bin Habis. Ya namanya kakek kan biasanya lebih sayang sama cucu ketimbang anak. Udah masanya udah habis tinggal cucu. Tapi saya pesan betul ya para kakek, para nenek, tolong sayang Anda dikendalikan. Jangan sayang yang kebablasan. Sekarang saya mau tanya, anak itu tanggung jawab kakek nenek apa orang tua? Jadi mohon jangan terlalu ikut campur terlalu dalam. Satu, kecuali sudah keluar jalur ya. Anak Anda mendidik anaknya nih, artinya cucu Anda sedang dalam bahaya, baru ada intervensi. Tapi selama itu masih dalam koridor, masih straight forward di dalam rel, Anda awasi dari jauh. Dua, fenomena yang sering saya temukan begini contohnya nih. Ibunya ngelarang makan es. Mintanya ke kakek neneknya. Dikasih nggak? Kalau perlu 3 dibeliin, Bu. Tuh. Bapaknya udah ngelarang makan mie instan. Ngomong ke kakek neneknya, dibikinin nggak? Udah gitu pakai bisik-bisik lagi. Jangan bilang-bilang mama kamu ya. Itu salah fatal Bapak Ibu.
Dan yang lebih fatal lagi, ketika mamahnya diomelin di depan anaknya. Kamu ini sama anak kok terlalu mengekang. Kesian anak ini begini. Depan anaknya. Itu fatal Bapak Ibu. Satu, mendidik anaknya berani berbohong kepada orang tua. Kan kakeknya tadi ngomong, neneknya bilang, jangan bilang mama papa kamu ya. Kalau kakek beliin es, satu, ngajarin bohong. Berarti besok-besok dia kalau bohong sama orang tuanya, yang tanggung jawab siapa? Yang kedua, dia diajarkan dengan begitu nggak punya respect sama orang tuanya, nggak punya rasa hormat. Apalagi ngelihat orang tuanya disalahkan karena membela dia. Besok-besok anak ini akan menjadi membangkang kepada orang karena ngerasa punya backing. Nah, mohon Pak. Dan itu ada dalilnya. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Nabi sedang diglendotin. Diglendotin apa ya? Paham nggak diglendotin? Apa bahasa Indonesianya itu? KBBI-nya nggak ada itu, KBBI-nya susah. Ya pokoknya diglendotin Sayyidina Hasan dan Husain masih kecil. Sayyidina Ali dari belakang berdiri melotot. Maksudnya Sayyidina Ali negur. Jangan begitu karena Nabi Muhammad SAW kakek itu lagi ngajar. Turun, jangan begitu. Begitu Sayyidina Ali mendekat, Nabi Muhammad belain Hasan dan Husain. Da'alaika ya Ali. Ya biarkan cucu-cucu saya bermain. Nah, Nabi berlaku seperti itu, turun malaikat Jibril langsung. Ya Muhammad al-haqqu ma yaqulu Ali. Wahai Muhammad, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ali. Artinya apa? Anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Jadi ketika anak punya pendidikannya sendiri kepada anak-anaknya, selama, contohnya tapi selama mereka belum keluar jalur, belum keluar koridor Islam, silakan biarkan. Pantau saja dari jauh. Tapi kalau sudah keluar dari koridor Islam, Anda harus intervensi untuk menyelamatkan pendidikan agama anak Anda, terutama itu. Ya, paham ya? Ya, terutama yang anak-anak perempuan. Nah, kemudian, ketika Nabi mencium Sayyidina Hasan, ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis At-Tamimi lagi duduk ngomong, Innali asyratan minal walad. Ya Rasul, saya punya 10 anak. Maqabbaltu minhum ahadan. Saya nggak pernah cium satupun di antara anak-anak saya itu. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Makanya Pak, cium Pak anaknya Pak. Jangan cium ibunya mulu Pak. Anaknya perlu untuk dicium Pak. Nah, Imam Buti dalam Syarah Hikamnya mencontohkan begini. Contoh yang paling relevan adalah gini. Dia pulang kerja, pulang kantor. Begitu pulang, anaknya udah, ayah main, ayah main. Ayahnya dengan muka capek, muka suntuk, muka sumpek. Istrinya nggak disenyumin, anaknya dicuekin. Dengan dalih alasan beribadah, dia langsung ambil Quran, dia langsung ambil tasbih, dia langsung berzikir dan baca Quran kepada Allah. Itu bukan ibadah, itu syahwat, kata Imam Ibn Athaillah. Kenapa? Anda punya tanggung jawab istri dan anak. Mereka sudah seharian tidak bertemu Anda. Kemudian begitu Anda pulang dengan harapan, anak-anak itu akan bermain dengan Anda campakkan. Dengan alasan Anda beribadah, baca Quran, zikir, etikaf. Itu bukan ibadah, kata Ibn Athaillah. Itu syahwat yang ada dalam diri Anda. Paham ya? Contohnya paling jelas Nabi Muhammad SAW main kuda-kudaan sama Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul. Ibnu Abbas begitu niat, Masya Allah. Sebaik-baik tunggangan, wahai kalian anak-anak, adalah yang saat ini kalian tunggangi. Maksudnya apa? Beruntung sekali Hasan dan Husain bisa nemplok di atas pundaknya Rasulullah. Punggungnya Rasulullah yang mulia. Rasulullah SAW ketika jadi imam, ada anak bayi nangis. Maka sholatnya dipercepat. Kenapa? Karena menyayangi sang ibu. Karena takut sang ibu, sholatnya nggak khusyuk, apa segala macam. Ya makanya memang perlu kebijaksanaan dalam memimpin dan lain sebagainya. Nah itu namanya Pak. Kalau Allah sudah menempatkan Anda pada posisi Anda punya asbab, Anda punya tanggung jawab yang harus Anda laksanakan, kemudian Anda ingin bebas. Kemudian Anda i'tikaf, Anda baca Quran, Anda berzikir, sibuk sholat sendiri. Itu bukan ibadah. Itu namanya syahwat yang tersembunyi dalam diri Anda.
Yang kedua, ada orang tadi ya di sini diberi tanggung jawab, kemudian tadi dia pengen bebas tajrid. Sekarang orang diberikan makom oleh Allah tajrid. Allah menempatkan dia pada kondisi bebas, nggak punya istri, nggak punya anak, uang banyak, udah nggak kerja. Nah, kalau dalam masa-masa Bapak nih, masa pensiun lah kiranya. Iya kan? Bapak duit udah banyak, ya kan? Udah nggak kehitung, udah nggak berseri, udah. Ini uang udah. Nah kemudian anak udah pada gede, udah punya keluarga masing-masing. Terus apa lagi yang harus Bapak Ibu lakukan? Mau nyari duit sampingan, nyari kerjaan lagi, nyari bisnis lagi. Nah, itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Bahwa Bapak Ibu tidak menyibukkan diri dengan ibadah, malah Bapak Ibu mengambil asbab lagi, mengambil tanggung jawab lagi. Padahal Ibu dan Bapak Allah tempatkan pada kondisi bebas. Bukannya sibuk ibadah, tapi malah terus cari uang, terus cari. Itu namanya penurunan semangat dalam beragama. Bukankah kita sudah baca ayat pertama surat At-Takatsur, apa bunyinya? Alhaakumut. Harus ayat kedua. Tafsirannya ini ada dua, Bapak Ibu. Tafsiran paling umum adalah kan bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk. Nah, pemahaman penafsiran yang paling populer itu bahwa manusia ambisinya nggak akan pernah pudar. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan minadz zahab." Kalau manusia punya satu lembah emas, maka dia akan berharap layatamanna ayyakuna lahu wadiyani minadz zahab. Dia akan berharap punya dua lembah berisi emas. Udah punya dua, berharap tiga terus, ya. Walan yamla'afahu illa turab, mulutnya nggak akan berhenti sebelum tertutup oleh tanah. Itu maksud pertama. Manusia begitu, punya motor satu pengen, dua punya mobil satu pengen, punya rumah satu pengen, punya istri pengen 4 malah kata ibu-ibu. Udah saya berat ini Bu. Itu penafsiran pertama. Jadi manusia akan berhenti dari bermewah-mewahan ketika sudah masuk ke liang. Tapi penafsiran kedua, ini yang saya kira lebih unik dan lebih lebih bisa kita terima dan kemudian kita bisa renungi untuk kita amalkan. Dulu Pak, di Bani Quraisy itu ada dua keluarga, satu namanya Bani Abdi Manaf, satu lagi Bani Saham. Ini dua keluarga ini itu selalu saing-saingan. Saingannya dalam hal apa? Bukan dalam perebutan kekuasaan, bukan. Saingannya dalam hal mereka ini masing-masing membanggakan keluarganya sendiri. Contoh. Kata Bani Abdi Manaf misalnya, mereka akan berbangga, keluarga kamu mah nggak ada apa-apanya nih, keluarga kami dong, ada jenderal bintang 5. Misalnya. Ntar Bani Saham bantah lagi tuh. Wah, baru jenderal bintang 5, keluarga kita ada yang bintang 7. Paham nggak maksudnya? Jadi mereka saling bersaing dalam urusan mereka berbangga-bangga terhadap keluarga mereka yang lebih kaya siapa, yang lebih sukses siapa, yang lebih hebat pangkatnya siapa. Sampai pada titik mereka kehabisan stok keluarga yang masih hidup. Artinya yang masih hidup udah habis dibacain. Paham nggak? Kedudukan masih imbang, seri. Belum ada yang menang. Kata Bani Abdi Manaf sama Bani Saham, gimana nih? Ayo kita ke kuburan leluhur kita. Ngapain? Kita cari, kita lihat. Kuburan-kuburan di sana lebih banyak siapa yang keluarganya dulu sukses. Paham nggak Pak? Jadi mereka sama-sama ke kuburan, bacain. Kata keluarga Bani Abdi Manaf, nih kuburan ini nih dulu kakek saya nih. Dulu dia ini juragan tanah. Sampai dibacain begitu.
Kemudian yang satu lagi misalkan bani sahamnya nggak mau kalah. Ya baru juragan tanah. Nih saya nih. Dulu nih keluarga saya. Tanahnya 500.000 hektar nih. Misalnya begitu. Lah ngapa pada tawa ya? Ini contoh nyontohin doang ini. Mengapa? Artinya maksudnya begini. Ketika mereka beradu megah-megahan. Beradu mewah-mewahan. Mereka nggak puas. Sampai pada titik mereka masuk ke dalam kuburan keluarga mereka dan membicarakan semua prestasi dan kelebihan-kelebihan keluarga mereka yang udah pada mati. Kan kayaknya itu relevan di masyarakat kita, Pak. Ada ibu-ibu kumpul nih, banggain dah anak-anaknya. Anak saya masuk FKUI loh. Yang satu lagi nggak mau kalah. Sama anak saya juga di UGM, FK, Fakultas Kedokteran. Yang satu nggak mau kalah. Oh mbak, kalian mah UI, UGM masih dalam negeri. Anak saya dong, luar negeri. Apa bedanya sama yang ini? Maka nggak perlu untuk membangga-banggakan keluarga-keluarga kita. Sama nanti jatuhnya sama kayak sejarah ini. Ya alhaakumut takatsur. Ntar kalau nggak mau kalah lama-lama keluarga yang udah pada mati dibawa. Benar nggak? Lah kakek saya dulu bos garam. Ngapain begitu loh. Paham ya maksud saya? Nah, jangan begitu. Itu akan melalaikan kita dan akan membinasakan kita. Naudzubillah. Nah, ada orang tadi tuh dikasih posisi bebas. Nggak punya anak, nggak punya istri. Malah dia cari dunia terus. Dunia terus yang dicari untuk membangga-banggakan dirinya. Itu namanya penurunan semangat beragama. Itu maksud hikmahnya Imam Ibnu Athaillah. Kebanyakan itu di posisi yang mana Pak? Yang ini nih. Ustadz, kerja kan juga ibadah Ustadz. Itu kan kebanyakan kan? Orang berasumsi dan berdalil. Tapi kalau kerjanya terus bikin dia nggak sholat, apa masih kerjanya dibilang ibadah? Kalau kerjanya bikin dia nggak puasa Ramadan besok, apa dibilang kerjanya masih ibadah? Oh sudah jelas tidak Pak. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada kisah. Nah ini juga perlu Pak. Untuk kemudian kita jangan suuzon terus sama orang. Jadi Nabi lagi duduk sama sahabat. Ada anak muda lewat. Nabi lagi ngajar Pak. Lagi ngajar, lagi majelis ilmu. Nah ada anak muda lewat. Mau kerja. Sahabat yang lain nyinyir. Apa nyinyirnya? Waihahadha. Aduh si anak muda ini celaka deh. Kenapa? Laukana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah. Rugi dunia mulu yang dikejar. Duduk dong, anak ada Nabi nih. Ini lagi majelis ilmu bareng Nabi nih. Kenapa nggak duduk? Tuh sahabat nyinyir begitu Pak. Nah, sama Nabi dibela. La taqulu hadza. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi. Perhatikan Pak. Bagi yang masih kerja ya. Kalau dia bekerja untuk dirinya. Liyakuffaha anil mas'alati. Wa yughniha anin nas. Dia kerja niatnya supaya dia berdiri di atas kaki sendiri. Enggak jadi beban buat orang lain. Supaya tidak minta. Maka fahuwa fi sabilillah. Dia juga berada di jalan Allah. Tuh. Yang kedua, au niatnya. Yas'a ala abawaini du'ifaini. Dia punya orang tua. Yang sudah tidak punya penghasilan. Atau dia punya apa? Anak dzurriyyatin dhi'af. Anak-anak kecil tadi tuh yang merupakan tanggung jawab dia. Maka dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Mencukupi kebutuhan orang tuanya. Sama. Fahuwa fi sabilillah. Itu juga masih di jalan Allah. Tapi. Wa in kana yas'a tafakhuran. Wa takathuran. Niatnya untuk tadi. Bangga-bangga. Alhaakumut takatsur. Niatnya untuk at-takatsur. Untuk berbangga-bangga. Pamer-pameran mobil mewah, banyak-banyakan uang, banyak-banyakan aset. Wa takatsuran, niatnya untuk memperkaya diri. Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia ada di jalannya setan. Nah itu tadi Pak, yang kebanyakan orang alasan kerja nggak ibadah, alasan kerja nggak sempat hadir majelis ilmu. Tapi beda sama jamaah iman. Biar kata Liman tadi nih hari Jumat nih kerja, tapi yang hadir sampai ribuan. Tadi libur ya, nggak kerja ya. Tadi cuti ya benar, tadi cuti. Ya, maka maksudnya Imam Ibnu Athaillah, pahami posisi Anda. Anda ada di makom tajrid yang bebas atau di makomil asbab.
yang bertanggung jawab. Nah, untuk lebih realnya saya kasih 3 contoh. Ayo kita latihan mengasah analisa. Musim haji, Pak. Ada yang berangkat ke sana as a pilgrim, ada yang sebagai jamaah, ada yang berangkat ke sana as a worker, sebagai petugas. Entah petugas medis, petugas catering, petugas transportasi, ya. Ketika yang petugas ini mereka berangkat dengan SK bertugas, maka mereka ada di makom apa namanya tadi kalau dalam hikmah kita tadi? Makom asbab, tanggung jawab, ya. Kalau jamaah ada di makom yang mana? Tajrid, bebas dia karena semuanya diurusin. Maka misalnya gini, yang jamaah pengen nyari duit. Kenapa? Dia jualan dari Indonesia, dia bawa. Bawa apa dari Indonesia biasanya? Rokok, ya. Dia jualan di sana buat menghasilkan uang tambahan katanya. Lah ini namanya kebalik. Sedangkan yang petugas malah pengen etikaf. Bayangin nggak? Yang tukang catering, tukang masak lagi etikaf. Supir bis lagi sholat sunnah. Yang tukang yang medis, tenaga medis lagi khatam Quran. Begitu ada yang sakit, mana dokternya? Lagi khataman Quran di Masjid Nabawi. Berantakan nggak? Kacau nggak? Ah, itu dia. Clear ya, contoh pertama ya. Tapi Anda sebagai jamaah, semua Anda diurusin. Makannya diurusin, tidurnya ya tidur sendiri, maksudnya ininya fasilitasnya diurusin, bahkan koper dibawain. Maka yang harus Anda lakukan ngapain? Banyakin ibadah, khatam Quran sebanyak-banyaknya, sholat di masjid sebanyak-banyaknya. Itu. Nah, maka ini contoh yang paling real. Sedangkan yang para medis, tuh supir bus, para koki masak, itu tugasnya mereka masing-masing. Itulah ibadah mereka saat itu. Menjamu para tamu. Itu dua contoh konkret sekaligus. Paham ya? Contoh kedua. Ada kayak seperti saya misalnya dulu. Pelajar syar'i. Saya dulu dapat beasiswa gini-gini. Nah, maka dulu ketika saya dalam posisi belajar di tanah orang, maka saya sebagai pelajar itu nggak perlu dituntut sholat tahajud sampai puluhan rakaat, ya kan? I'tikaf sampai enggak. Tugas saya dulu ketika sebagai saya pelajar ngapain? Belajar. Makan saya dapat beasiswa, tempat saya tinggal gratis dapat beasiswa. Maka saya nggak perlu cari uang. Saya nggak punya tanggung jawab. Saya belum punya istri saat itu. Saya belum punya anak saat itu. Maka ibadah saya terbesar adalah ngapain? Belajar. Nah, maka kalau ada pelajar yang sambil-sambil nyari uang, padahal dia dapat beasiswa, beda cerita kalau dia nggak dapat beasiswa. Maka dia harus membiayai kehidupannya sendiri. Ini dapat beasiswa. Cuman dia pengen dapat tambahan. Nah, itu namanya dia penurunan semangat dalam beragama. Negara itu berharap kepada Anda ketika Anda kembali, ilmu Anda akan bermanfaat. Makanya saya ada kisah nih. Tapi ini sebenarnya rahasia. Jangan saya cuma cerita ini, dia aliman ini. Jadi Imam Syafi'i punya murid siapa, Pak? Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Syafi'i nginep, Pak, di rumah Imam Ahmad. Bermalam. Ya. Putrinya Imam Ahmad, putri kandungnya Imam Ahmad, itu sangat fans dengan Imam Syafi'i. Sangat idola lah, sangat fans. Jadi karena kedatangan idolanya, semalaman Imam Syafi'i, Ahmad putrinya tidak tidur. Kenapa nggak tidur? Karena kedatangan idola pengen dia lihat sehebat apa Imam Syafi'i yang sering diceritakan ayahnya. Pas pagi, putrinya Imam Ahmad datang ke Imam Ahmadnya, ke abahnya. Ngadu, bah, itu beneran Imam Syafi'i, bah? Nah, bener, kenapa emang? Kok saya nemu 3 keganjalan ya, bah? Kok kayak bukan orang alim, bah? Kayak bukan ulama besar gitu. Apa keganjalan? Yang pertama, tadi malam pas makan kok banyak banget makan Imam Syafi'i, bah? Jadi dalam benaknya putri Imam Ahmad mungkin ya namanya ulama besar kan, ya makan dibatasi gitu kan. Tapi kok semalam makannya
Lahap betul sampai nambah terus, Pak. Oke, itu keganjalan pertama. Keganjalan kedua, semalaman suntuk. Karena Imam Syafi'i tidurnya di ruang tamu, Imam Ahmad tidak punya banyak cukup kamar. Ya, kamarnya cuma satu dan itu untuk putrinya. Kemudian akhirnya tidurlah Imam Syafi'i di ruang tamu. Diperhatikan oleh putrinya Imam Ahmad. Kok nggak sholat tahajud, Bah? Jadi Imam Syafi'i tidak sholat tahajud. Cuman jangan senang dulu nih yang nggak biasa sholat. Terbedali lagi. Ustaz tuh, Imam Syafi'i aja nggak sholat. Berarti saya nggak sholat sama Imam Syafi'i. Alasannya beda. Ntar dulu ya. Yang ketiga keganjalannya apa? Sholat subuh nggak pakai wudhu lagi. Pas jadi imam. Jadi tidak wudhu saat subuh. Nah, ketika ditabayun oleh Imam Ahmad ke gurunya Imam Syafi'i, guru, putri saya ada 3 pertanyaan nih. Apa? Yang pertama, kenapa engkau semalam makannya banyak banget, kata guru. Gini kata Imam Syafi'i, saya di mana-mana kalau dijamu oleh orang yang tidak saya kenal betul, pasti saya batasi makan saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu harta dia itu halal 100% atau tidak. Tapi malam ini saya dijamu oleh Anda, seorang murid saya dan sekaligus ulama nantinya besar. Maka saya yakin harta Anda itu dari harta yang halal. Maka saya tidak ada keraguan untuk menyantap makanan yang Anda sediakan. Alasan satu. Alasan kedua, nah ini saya sering dapat dari guru saya, dari orang tua saya waktu kecil, Pak, Bu, nggak tahu Bapak Ibu dapat nggak? Wa annaka karimun wa ta'amul karimi dawa. Dan saya tahu, wahai Imam Ahmad, kamu ini orangnya dermawan. Dan makanan orang dermawan itu bisa jadi obat. Maka semalam itu sebenarnya saya bukan makan sekedar makan. Saya lagi berobat. Karena makanan orang dermawan bisa jadi obat. Dan sebaliknya, wa ta'amul bakhili daun. Dan makanan dari orang pelit bisa jadi, itu bukan Quran, bukan hadis. Itu Imam Syafi'i. Tajarrubatnya, artinya risetnya Imam Syafi'i. Jadi saya semalam makan banyak karena saya tahu hartamu halal dan karena engkau orang dermawan, jadi makanan orang dermawan bisa jadi. Maka besok kalau Bapak diundang sama orang dermawan, Pak, makan yang banyak, Pak. Lahap banget makan, saya lagi berobat ini. Gitu. Jadi udah ada dalilnya nih. Bukannya rakus, emang pada lapar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, nah ini poin kita. Bahwa Imam Syafi'i kan kalibernya ulama, Pak. Ulama yang ilmunya itu akan bermanfaat buat orang banyak. Sebenarnya Imam Syafi'i nggak sholat tahajud tiap malam pun nggak apa-apa, Pak. Nah, kenapa semalam saya nggak sholat tahajud? Lamma wada'tu ra'si, ketika saya taruh kepala saya di atas bantal, saya mau pejamkan mata, itu tiba-tiba Quran dan hadis yang saya hafal kebuka semua. Wa fatahallahu li sab'ina baban minal fiqhi. Dan saya dibukakan oleh Allah 70 masalah fikih yang sebelumnya saya belum paham. Jadi ini ilmu baru. Sehingga takut saya keburu lupa, sama saya langsung catat ilmu yang terbuka itu. Pak. Maka ketika saya catat itu, saya nggak sempat untuk tahajud. Nah, posisi Imam Syafi'i sebagai asbab. Beliau punya tanggung jawab. Ulama, ilmunya akan dimanfaatkan oleh orang bangka. Beliau menyampingkan ibadah tahajudnya. Beliau lebih memilih untuk menulis ilmu yang beliau sudah dibukakan oleh Allah. Itu dia. Itu Imam Syafi'i, Pak. Jadi beda sama kita. Imam Syafi'i mau tidur, itu kepikirannya ilmu. Mau tidur, kepikirannya. Kita di majelis ilmu, beda nggak tuh? Jauh, Pak. Imam Syafi'i mau tidur, kepikirannya ilmu. Kita di majelis ilmu. Nah, itu dia. Ya, gitu ya. Mohon maaf nih untuk yang sedang tadi tidur, saya bukan menyindir ya. Karena emang bahasanya lagi ketepatan ini. Tidak ada maksud apa-apa nih. Jadi memang begitu, Pak. Nah, poinnya adalah dalam bahasan kita, Imam Syafi'i nggak sholat tahajud. Beliau lebih memilih nulis ilmu. Karena beliau ada di makom tanggung jawab. Beliau adalah ulama yang punya
umat. Besok ilmu beliau dimanfaatkan oleh umat. Maka beliau lebih memilih untuk belajar. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga, adapun tidak wudhu saat subuh, karena apa? Karena belum batal, beliau nggak tidur. Bayangin coba, dari Isya sampai subuh nggak batal. Lah kita dari maghrib sampai Isya aja. Paham ya? Nah, itu dia contoh kedua. Jadi pelajar ya, dia ibadahnya belajar, Pak. Jangan dia sibukkan untuk cari uang. Nah, yang ketiga, nah ini lebih relate, lebih relevan untuk para pekerja saat ini. Kata Imam Buti gini, maksud dari hikmah keduanya Imam Ibnu Athaillah. Pekerja kita biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? 8 sampai jam 5 ya? 95 apa 85? 8 sampai 5. Oke lah, 8 sampai 5. Nah, ketika 8 sampai 5, maka dia ini ada di makom asbab. Ibadah dia di jam 8 sampai jam 5 bekerja secara profesional. Itu ibadah dia. Tapi ketika sebelumnya, before and afternya, ya, di sini dia orang yang bermakom tajrid. Nah, bebas dari tanggung jawab, maka Allah maka dia usahakan di masa-masa dan waktu-waktu ini dia gunakan untuk apa? Ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah tadi dia sambut istri dan anaknya dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang manis, layani dulu omongan anaknya, mau ngobrol apa, istrinya bagaimana. Dan jangan salah, Pak. Ada riwayat dalam kitab Qami'ut Tughyan. Itu bapak kalau pulang kerja ngasih ke anak syai'an minal makulat, riwayatnya, au ma yafrahu bihi sobi, dia bawa makanan atau mainan, apalah misalkan es krim yang harganya nggak nyampe 50.000 gitu ya, anaknya senang, Pak. Zalika kafaratan lidzunubihi, itu bisa jadi penggugur dosa-dosanya. Ayah disambut, ayahnya dipeluk, Nina, ayah bawa es, Nina anak bawa mainan yang harganya mungkin nggak begitu mahal. Anaknya senang, anaknya girang, turun rahmat Allah, bapaknya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Bang. Itu kalau anak satu. Gimana kalau 10 tadi kayak sahabat itu? Masya Allah, deh, dosa kita rontok udah, Bang. Nah, jadi maksudnya gini, dalam hikmah kedua ini, pahami posisi Anda, Pak. Anda ini di makom asbab atau di makom tajrid, atau bahkan Anda bisa keduanya. Paham ya? Nih kayak sekarang nih jam-jam segini kan makom tajrid kita bebas ini. Kita sedang tidak bekerja, kita sedang tidak dengan keluarga. Tapi ketika Anda bersama keluarga, jalan-jalan misalnya, holiday, liburan, ya sudah fokuskan Anda, waktu Anda untuk menyenangkan anak-anak Anda, meluangkan waktu Anda. Jadi semua ada porsinya. Dalam Islam itu seindah itu, Pak. Semua ada porsinya. Anda sebagai ayah bagaimana, Anda sebagai suami seperti apa, Anda sebagai pekerja harus bagaimana, itu semua ada porsinya. Anda sebagai pemimpin, makanya kan sering dibilang kan dalam tablik-tablik akbar oleh ustadz-ustadz kondang gitu kan, siapapun lah ustadznya, ya para gubernur, para wali kota, para pemimpin lah, dari bawah sampai atas, ibadah mereka adalah bukan mereka memberi waktu mereka untuk sholat ini. Jadi pemimpin yang adil. Itu ibadah puncaknya mereka. Karena mereka sedang ada makom asbab. Mereka berada di tanggung jawab yang penuh. Yang Allah titipkan. Gitu ya. Nah, jadi itulah hikmah kedua dari Imam Ibnu Athaillah. Semua ada porsinya. Ya, jangan Anda tertukar atau terbalik dalam memahami kondisi yang Allah tempatkan pada diri Anda. Baik, saya kira itu. Terakhir pesan saya, kita sudah semakin dekat hari Rabu 14 Februari. Tolong jangan ada perpecahan. Tolong jangan ada pertikaian. Cuman saya pesan, Bapak punya akal, punya hati nurani, punya mata, punya telinga. Wa kullu dzalika, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi at the end, kalau nantinya pada akhirnya memang berbeda, ya sudah. Jangan berantem, jangan ribut. Kita udah punya pengalaman 2019, Pak, cebong sama kampret. Bener nggak? Oh, udah mati-matian belain. Begitu jadi, gabung dia di atas, Pak. Padahal dulu cebong sama kampret, ributnya kayak apa coba? Bener nggak? Udah punya pengalaman.
Cuma hati-hati, pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Anda milih dia? Kenapa Anda milih itu? Apa alasan Anda? Bagaimana apa namanya perspektif Anda? Nah, itu masing-masing dikembalikan kepada diri kita. Poin saya, jangan berantem, jangan pecah, jangan ribut. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Yang paling penting Allah jaga bangsa Indonesia. Ya, khususnya umat Islam dalam Indonesia ini. Amin ya rabbal. Baik, saya kira itu sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa memahami posisi kita, Pak. Bapak, bahwa kalau Bapak sudah pensiun, Bapak sudah tidak punya tanggung jawab, berarti Bapak ada di makom tajrid. Perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak zikir dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda masih bekerja, Anda masih punya anak, masih punya tanggungan istri, maka ya pahami posisi Anda. Di waktu-waktu Anda harus bersama mereka, tanggung jawab penuhi. Ya, ketika Anda sudah di jam-jam kosong, lakukan yang terbaik sebagai hamba Allah dan beribadah kepadanya. Nah, mudah-mudahan bisa kita atur waktu kita sehingga kita semua akan menempati porsi kita masing-masing dengan cara yang baik. Amin ya rabbal. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini Allah berikan wafat husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyatin wa satrin wa ta'ah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aminna fi durina waslih jami'a wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.